Selanjutnya adalah yang aku agak bikin gong banget dari buku ini adalah Wahai Bapak Eka Kurniawan, ya, cinta tak ada mati. Ini cerita panjang bener, ya, cerita cerpennya panjang bener. Tapi kok bisa kepikiran bikin cerita kayak gitu? Buat aku yang bukan anak sastra, ya kan? Sumpah, ini ceritanya yang kayak gimana ya? Halo teman-teman, balik lagi kita di review buku. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol soal buku yang santai-santai, yang ringan-ringan, yang bikin agak plot twist banget ceritanya, Bun. Ini dia bukunya si Eka Kurniawan, Cinta Tak Ada Mati. Aku bukan anak sastra banget, dan aku nggak suka terlalu rumit ya untuk membaca buku. Jadi aku milih yang gampang-gampang karena ini direkomendasikan teman aku, dan aku bilang aku pengen deh baca buku yang emang gak terlalu mikir kayak gitu. Aku cuman pengen baca untuk refreshing. Dia ngasih tahu ini, bos. Dan di dalam bukunya, ini aku baru pertama kali ya baca buku Eka Kurniawan, yang mana menurut review teman-teman aku emang Eka Kurniawan ini spesialis plot twist mungkin ya, aku nggak ngerti juga bahasanya kayak gimana. Nah, di sini ada 13 cerita, yang mana cerita itu diangkat dari tahun 2002 kalau nggak salah sampai 2017, yang udah pernah terpublikasi di majalah. Jadi ini adalah kumpulan cerita buat aku yang nggak terlalu suka baca ceritanya panjang. Nah, ini aku milih kayak gini. Jadi ya, cerpen itu adalah pilihan terbaik ya buat teman-teman yang emang males membaca panjang kayak gitu. Kayak kok nggak selesai ini bukunya gitu. Nah, judulnya itu kan Cinta Tak Ada Mati. Nah, sebenarnya judul buku ini diambil dari salah satu judul cerpen yang ada di dalamnya. Kayak di dalam sini ada banyak cerpen ya, ada 13. Yang mana masing-masing itu memiliki plot twistnya sendiri-sendiri kayak gitu. Kayak misalkan Kutukan Dapur, Lesung Pipit, Cinta Tak Ada Mati, Persekot, Surau Mata Gelap, Ajal Sang Bayangan, Penjaga Malam, Calonak Bau Busuk, Pengakuan Seorang Pemadat Indis, Jimat Sero, Tak Ada Yang Gila di Kota Ini. Kalau Kutukan Dapur itu, ini aku kasih sedikit. Ini kayak emang yang ditonjolkan itu kayak cinta tak ada yang mati gitu ya. Tapi kalau misalkan cerita-cerita yang lain tuh ya masih relevan dengan buku ini dengan satu apa bahasanya ya, satu cerita gitu loh. Bukan satu cerita yang dipotong jadi cerpen, tapi kayak masih senice dengan itu. Kamu tahu kan apa maksud aku? Aku susah ngejelasinnya. Nah, jadi kayak misalkan Kutukan Dapur itu menceritakan bagaimana orang di dapur ya, bagaimana seorang perempuan di dapur itu bisa meracik dan bukan membalas kebencian, bukan membalas dendam juga. Intinya membalas perlakuan jahat kepada seorang, ya nanti teman-teman bisa baca sendiri, dengan hanya sebatas di dapur. Jadi dia di dapur itu sudah memperkirakan kira-kira apa sih yang akan aku racik hari ini, kira-kira aku akan menyajikan dia apa kayak gitu. Karena ya buat kita sendiri kan kalau masakan di dapur itu sedikit banyak jangan berlebihan ya, balik lagi kita nggak boleh berlebihan kayak gitu. Nah, yang perempuan yang di dapur ini dia tuh paham betul bagaimana kelebihan dan kekurangan dari bahan-bahan ini kayak gitu. Misal aja ya, kalau kita mau ngomongin soal bahan-bahan perdapuran atau bahan-bahan herbal itu kan kita nggak boleh berlebihan. Kita kalau misalnya punya darah tinggi, punya darah rendah, kita nggak boleh tuh terlalu minum banyak rempah-rempah kayak misalkan teh ketumbar atau jahe atau serai, itu kita nggak boleh banyak minum, atau kayu manis, karena nanti itu akan memperburuk kita
hingga anemia kayak gitu. Aku agak kurang paham ya kalau misalkan ada yang salah. Intinya kayak gitu. Intinya buat orang darah tinggi boleh kayak gitu. Jadi untuk menurunkan tekanan darah atau darah tinggi, aku agak lupa ya. Tadi aku udah ngebahas bagaimana kutukan dapur ya. Cerita kutukan dapur itu bisa mengutuk Anda. Jadi jangan salah, orang-orang di dapur itu justru mereka bisa mengutuk atau membalas dendam, nggak membalas dendam, membalas perlakuan yang tidak adil buat mereka gitu dari dapur. Jangan salah. Karena dia sudah meracik sedemikian rupa untuk membuat racun itu ada di tubuh si orang ini. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah yang aku agak bikin gong banget dari buku ini adalah wahai Bapak Eka Kurniawan, ya, cinta tak ada mati. Ini cerita panjang bener ya, cerita cerpennya panjang bener. Tapi kok bisa kepikiran bikin cerita kayak gitu? Buat aku yang bukan anak sastra, ya kan? Sumpah, ini ceritanya yang kayak gimana ya? Ini bercerita tentang si Mardio yang bucin banget, yang jatuh cinta banget sama si Melati namanya. Namanya tuh Melati. Ya, nama jadul Melati. Tapi di sini diceritain kalau si Melati itu emang body goals banget. Ya, body anak gym lah ya, body yang emang gitu. Dan si Mardio ini udah terlampau bujang lapua ya. Udah terlampau bujang lapua, yang mana artinya dia udah sangat tua banget untuk menjadi si bujang ini. Yaitu dia kemungkinan di 70 tahun. Kalau di cerita ini dia kemungkinan udah 70 tahun mencintai si Melati, tapi nggak kunjung ada feedback dari Melati. Akhirnya dia dapat pencerahan nih. Set. Ngelamun, lah kok jatuh cinta sama orang yang lewat. Lah kok jatuh hati sama mbak-mbak lewat, anak muda, pakai kaos biru lagi Anda. Cute gitu kaos biru. Dia liatin aja. Kayaknya memang karena hasrat dia yang tidak terpenuhi kepada Melati itu. Ini Bapak Eka Kurniawan nih, mohon maaf. Cerita ini sangat plot twist ya. Aku kasih tahu, cerita ini sangat plot twist. Jadi aku emang dikasih tahu sama temen aku, emang Pak Eka Kurniawan nih emang ahlinya di sana, Bun. Jadi bunda-bunda kalau mau membaca ini tolong tenangkan pikirannya, jangan sampai sok-sok menerka kayak film SCTV gitu ya, mohon maaf. Tidak. Nah, jadi Mardio setelah lama menunggu ya kan, akhirnya saatnya aku akan berpaling dari Melati. Saatnya aku akan menaruh hati kembali kepada gadis muda ini. Tapi ternyata gadis muda ini intinya ada kejadian, intinya dia meninggoy. Tahu Mardio mikirnya kayak gimana? Dia mikir, kok bisa orang yang baru aku jatuh cinta meninggal? Kayaknya emang ini karma deh, fix ini karma. Fix, aku nggak boleh jatuh cinta sama orang lain karena karma aku harus jatuh cinta sama Melati. Mardio, dia bisa berpikir kayak gitu. Nih ya, nggak lama Mardio akhirnya cuman mantengin aja si Melati di depan rumahnya karena emang depan-depanan, mantengin aja Melati punya anak, punya cucu, sampai Melati itu menghabiskan hari-harinya dengan suaminya. Akhirnya dia tahu nih si suami Melati ini selingkuh gitu kan. Akhirnya tahu nih suaminya selingkuh. Mardio ngomong, mencoba nggak masuk di kuping Melati. Habis itu Mardio udahlah putus asa aja lah, anjir, kayak ngapain aku ngomong ke kamu Melati mending sama aku. Kamu udah tua ditinggalin sama suami kamu cari orang lain, mending sama aku gitu. Intinya Mardio pengen ngomong gitu. Akhirnya Melati nggak bisa. Suatu ketika ada kejadian di mana Melati ini akhirnya meninggal ya. Jadi teman-teman nanti bisa baca lengkapnya. Jadi biar nggak aku ngasih tahu semua ceritanya. Dan emang cerita ini menurut aku cerpen ini agak panjang, tapi
teman-teman nggak bisa skip sih menurut aku, karena mengalir gitu loh ceritanya, nggak bakal bisa skip. Kayak misalkan pengen baca awal sampai akhir nggak bisa, pasti ngalir. Nih, habis itu kamu tahu si Mardio akhirnya punya dendam yang sangat besar sama si suaminya Melati. Karena apa? Karena suaminya kan selingkuh. Mardio ini kan akhirnya, anjir, kamu suaminya Melati, harusnya kamu lebih baik sampai Melati meninggal. Kok bisa kamu selingkuhin Melati aku? Nah, intinya kayak gitu. Dan kamu tahu Mardio udah merencanakan untuk pembunuhan dan segala macam. Tapi ternyata, tunggu dulu kawan-kawan, kita cut adegannya. Jangan sampai kebablasan, kita sudah membayangkan pembunuhan. Tidak, Eka Kurniawan sangat ahli di sana. Kalimat terakhir ya, paragraf terakhir ini aku akan bacakan. Jadi nanti teman-teman akan tahu ya plot twistnya kayak gimana, tapi seru kalau teman-teman baca sendiri. Ini terakhir, adegan terakhirnya. Paragraf terakhirnya. Demikianlah bagaimana mereka bersahabat, saling berbagi kisah sedih dan cinta di antara mereka. Hingga satu malam, si dokter tidur di kamar Melati atau kamar yang diperuntukkan bagi Melati di rumah si tua Mardio. Mardio ini udah membayangkan untuk hidup sama Melati ya. Jadi dia udah punya satu kamar yang memang kamar ini khusus untuk Melati suatu ketika. Tapi ternyata kan enggak. Nah, akhirnya dia ini tidur di kamar Melati. Dia itu siapa? Suaminya Melati. Mardio dengan roman sedih lamanya bicara kepada si orang tidur. Anda tahulah orang tidur itu siapa. Dia ngomong gini, paling tidak izinkanlah aku memperoleh yang tersisa di perempuan itu. Air mata bercucuran deras di tengah kesedihan, penuh nostalgia. Ia mencium bibir si dokter, mencari jejak-jejak Melati di sana, melepaskan yang tertahan sepanjang 60 tahun. Wahai Bapak Eka Kurniawan, sungkem. Gimana ceritanya ya? Kalian bisa menafsirkan sendiri ya apa kejadian itu. Dan cerita lainnya nggak kalah seru dari cerita Cinta Tak Ada Yang Mati. Tapi teman-teman harus membaca Cinta Tak Ada Yang Mati itu, bagaimana gejolak si Mardio, bagaimana Mardio itu, pasti teman-teman dapat feel-nya. Dan dalam buku ini, Pak Eka Kurniawan ini sangat plot twist. Buat saya yang orangnya to the point. Ya, itu dia buku Cinta Tak Ada Yang Mati. Sampai jumpa.